Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku mau mengajak teman-teman di rumah untuk membuat asinan rambutan. Nah, bahan-bahannya apa aja sih yang diperlukan? Yaitu di sini ada butuh gula pasir, ini nanti dipakai nggak semua ya. Kemudian gula merah ini 2. Yang paling penting itu adalah asam jawa. Ini kuncinya sih buat asinan enak gitu. Dan untuk cabai besar aku pakai 5 dan untuk cabai kecilnya aku pakai 7, jadi nggak terlalu pedes sebetulnya gitu. Nah, untuk di sini aku ulek ya, bumbunya aku ulek karena apa, supaya nanti lebih gampang memisahkan antara kuah dan juga bumbu gitu, ataupun dari endapan-endapan cabai-cabai ini ya gitu. Kalau misalkan di blender kan halus banget gitu, jadi suka kebawa ya gitu. Tapi sebetulnya itu pilihan, mau diulek atau mungkin mau di blender pun sama gitu. Ini aku potong-potong dulu untuk cabenya jadi supaya gampang diuleknya. Nanti untuk di sini aku uleknya ulek kasar gitu, jadi nggak halus-halus banget, itu enggak gitu. Sebetulnya kalau untuk bikin asinan itu enaknya itu yang pedas gitu, tapi berhubung anakku yang kecil itu suka sekali sama asinan, jadi aku pakainya pun nggak terlalu banyak nih cabenya gitu, karena kasihan anak-anak gitu. Nah, kalau untuk di sini aku juga mau share dengan teman-teman di rumah ya, bunda-bunda semua di rumah gitu. Karena kalau untuk orang biasanya kalau mau membuat asinan itu ada 2. Yang pertama biasanya pakai cuka, itu kan udah khas banget ya kalau pakai cuka. Kemudian ada juga yang pakai asam gitu. Nah, aku kebetulan yang memang tidak bisa makan cuka gitu, karena kalau yang punya riwayat asam lambung ketika makan yang memang asam-asam gitu ya, asam-asam cuka itu langsung gitu, langsung berasa gitu. Jadi di sini aku lebih aman memang pakainya pakai asam jawa, tepatnya asam madura ya gitu. Nah, ini aku ulek gitu, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ini lembut. Ini sudah cukup sebetulnya gitu. Ini segini sudah cukup, tinggal aku mau nyalain kompor, jadi aku mau panasin airnya dulu. Ini takaran airnya terlalu banyak sebel, tapi nggak apa-apa deh gitu ya, nggak apa-apa. Paling nanti pancinya aja nih yang agak kuning-kuning karena dari apa namanya kuah cabai nih yang kemana-mana gitu, tapi nggak apa-apa. Dan nanti kalau untuk semua bumbu itu aku masukinnya biasa bareng-bareng, tapi yang pertama sih biasanya memang gula merah gitu. Jadi gula merah 2-nya langsung aku masukin. Kalau untuk asam, ini asam madura kan ukurannya yang besar, jadi aku pakainya setengah. Tapi kalau biasanya kan di tukang sayur itu kan ada ya yang kecil-kecil yang harga 500-an. Nah, kalau biasanya pakai itu pas tuh ukurannya 1 gitu. Jadi yang kecil itu 1, kalau yang ini karena aku pakainya terlalu besar jadi aku pakainya setengah aja gitu. Dan kalau untuk gula pasir aku nggak pakai semua. Ini aku masukin gula pasirnya ya, agak lumayan banyak tapi nggak semua gitu. Jadi nanti gampang kalau misalkan kurang manis bisa ditambah lagi sedikit gitu. Jadi sisain segitu aja. Nah, sekarang aku mau masukin cabai gitu ya. Nanti cabai ini dimasukin berbarengan semua, diaduk-aduk, biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, kompor jangan dimatikan, cukup dikecilkan saja apinya, itu didiamkan 15 sampai dengan 20 menit. Jadi supaya betul-betul bumbu ini menyatu ya, meresap juga gitu. Jadi lebih mantap. Dan ini step terakhir ya, jangan lupa kita kasih garam. Nah, untuk garam biasanya aku sih kasihnya 2 sendok kecil ya gitu. Ini 2 takaran segini aku kasih 2, itu biasanya sudah cukup. Jadi nggak perlu kayak ditambah apapun lagi, karena biasanya sih aku takarannya ini gitu ya, jadi sudah ya gitu gitu, sudah enak aja gitu. Nanti kalau untuk teman-teman bikin di rumah ya disesuaikan aja dengan rasa ataupun selera teman-teman di rumah semua gitu. Setelah ini kita aduk-aduk gitu ya, jadi biar semuanya menyatu meresap ya. Ini sebenarnya terlalu penuh, pasti kalau misalkan mendidih
Ini nanti kemana-mana nih gitu, ntar bisa kuning semua nih panciku gitu, tapi nggak apa-apa karena tadi agak kebanyakan juga bikinnya. Jadi biarkan sampai mendidih. Dan ini sudah aku cicip tadi agak kurang manis sedikit, jadi aku tambahin gula lagi sedikit. Udah, lanjut aku aduk-aduk lagi. Ini sudah mulai mendidih gitu. Nanti ingat ya, setelah mendidih itu jangan langsung dimatikan, tapi cukup nanti kompornya dikecilkan aja apinya, didiamkan sekitar 15 sampai dengan 20 menit gitu. Jadi biarkan semuanya meresap, jadi lebih mantap rasanya. Baik, ini sudah mulai mendidih. Jadi aku aduk-aduk pelan, jadi supaya semuanya tercampur rata. Dan ini sudah mulai bertumpah-tumpahan. Jadi sudah pasti nanti panciku ini warnanya kuning-kuning seperti cabai cabai merah ya. Jadi kuning-kuning gitu pasti gitu, tapi nggak apa-apa karena memang tadi kebanyakan, sayang juga mau dikurangi karena kayaknya setelah rambutannya habis aku mau isi dengan salak gitu, jadi asinan salak. Ini sudah mendidih sudah sekitar 3 sampai 5 menit. Aku kecilkan apinya. Nah, ini diamkan sampai dengan 15 sampai dengan 20 menitnya. Jadi supaya semuanya bisa meresap. Jadi rasanya itu betul-betul mantap. Apinya itu kecil-kecil aja, jangan terlalu besar. Matikan kompor kalau memang sudah benar-benar matang ya kuahnya dan sudah meresap. Diamkan sampai dingin. Dan ini sudah lumayan dingin. Jadi aku mau tuangin ke rambutannya gitu. Ini kontainernya besar, sekitar 2 literan. Teman-teman bisa lihat ya gitu, gampang banget kan untuk memisahkan ampas dan kuahnya gitu. Jadi ampas itu nggak masuk ke kuah asinannya gitu. Nggak perlu disaring, tapi sudah otomatis gitu ya, terpisah sendiri kayak air dan minyak. Nah, ini nanti tinggal disimpan aja di kulkas. Nanti paling cepat ya sejam 2 jam lah, boleh langsung disantap ya gitu. Dan pasti enak banget rasanya, maknyus gitu ya, dingin-dingin gitu. Tapi lagi musim hujan. Jadi memang kurang cocok sebetulnya, tapi nggak apa-apa buat iseng-iseng di rumah daripada kulkas kosong gitu ya. Dan ini sudah jadi gitu. Dan kalau untuk buat teman-teman di rumah, selamat mencoba gitu ya resep yang saya bagikan gitu. Ini gampang banget, pasti teman-teman pun bisa ya membuat sendiri di rumah gitu. Mau rambutan, mau asinan salak, mau asinan buah apapun itu sama. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis gitu ya. Selamat mencoba juga membuat asinan sendiri di rumah. Jangan lupa bantu like, share ataupun komen, dan pastinya jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.